Ya, halo anak-anak sekalian untuk kelas 7. Kita kembali lagi pada minggu ini belajar matematika lanjutan bahan seminggu sebelumnya tentang himpunan, masih tentang himpunan. Bisa mungkin kalian lihat di bagian sebelumnya kita sudah membahas himpunan semesta. Kemudian sebelumnya lagi kita sudah membahas himpunan kosong dengan definisinya masing-masing. Sekarang kita lanjut. Ternyata materi himpunan ini masih ada lanjutannya, yaitu diagram Venn. Nah, diagram Venn ini termasuk ke dalam materi himpunan. Nah, diagram Venn itu apa sih? Kenapa dia bisa masuk ke dalam materi himpunan? Nah, sebenarnya diagram Venn sendiri adalah cara lain untuk menyatakan suatu himpunan. Jadi, selain kita menggunakan cara mendaftarkan anggota, terus menyebutkan dengan notasi, terus dengan yang sebelumnya 3 cara itu, mendaftarkan anggota dengan notasi atau dengan sifatnya, sifat keanggotaannya. Ternyata ada cara lain juga dengan menggunakan diagram Venn. Nah, sebenarnya diagram Venn sendiri dikemukakan untuk himpunan dengan caranya, yaitu kita menggambar dalam bentuk gambar, kita masukkan ke dalam gambar itu apa saja yang menjadi anggotanya gitu. Nah, maksudnya dalam bentuk diagram lingkaran yang di dalam kotak atau yang di dalam persegi panjang, kita menyebutkan anggota dari himpunannya. Nah, jadi setelah kita menyebutkan dengan cara tertulis itu yang 3 kemarin, anggota, notasi, dan sifat keanggotaan, kita dapat menggambarkan atau melambangkannya dengan gambar gitu. Nah, untuk dengan gambar sendiri kita pakai diagram Venn. Nah, gimana kita cara menggambar diagram Venn? Sebenarnya diagram Venn itu kita hanya cukup mencari tahu apa yang menjadi anggotanya. Nah, sepertinya kalau anggota saja tidak cukup, maka sebelumnya telah diajarkan juga semesta. Jadi ada semesta dan juga ada himpunan-himpunan yang menjadi keanggotaan dari semesta itu. Jadi diagram Venn itu nggak semena-mena untuk satu himpunan saja, bisa buat berbagai macam himpunan. Nah, sekarang gini, cara menggambar diagram Venn itu gimana sih? Nah, pertama cara menggambar diagram Venn kita harus membuat persegi panjang terlebih dahulu. Ya, seperti di dalam layar ini ada persegi panjang nih. Gambar persegi panjang dengan himpunan semesta yang digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Nah, berarti ini huruf S yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa S itu menandakan sebagai himpunan semesta. Jadi ingat, S itu menandakan sebagai himpunan semesta. Selain huruf atau alfabet lain, nah S itu spesifik, dia untuk semesta. Jadi selain S ya bebas, tapi kalau untuk S itu dia spesifik untuk ke himpunan semesta gitu. Nah, sekarang kalau misal kita sudah menyebutkan dari semestanya, jadi semestanya sudah jelas apa itu yang menjadi anggota dari semestanya, kita dapat menggambarkan anggota himpunan yang ada di dalamnya. Nah, contohnya apa? Contohnya, ketika kalian menyebutkan himpunan semestanya, ini di poin B, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang. Jadi yang tadi persegi panjang ini ya, ini poin A ya, itu diberi nama anggotanya ditulis dengan noktahnya. Maksudnya semesta itu mempunyai anggota juga loh. Contohnya atau misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi di dalam persegi panjang itu semesta ini ada angka 1
2, 3, 4, terus 5, terus ke 6, 7, dan yang terakhir 8 gitu. Nah, jadi ya kita harus memasukkan angka-angkanya ke dalam si diagram Venn ya, ke dalam si himpunan semesta yang ada di dalam persegi panjang itu. Nah, kemudian setelah kita lihat, kita cek, ternyata di dalam himpunan semesta itu, di dalam kotak semesta itu ada himpunan lain yang mewakili gitu. Ada himpunan yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, contoh himpunan yang ada di dalamnya adalah ini. Setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, atau dengan kata lain lingkaran. Jadi di dalam persegi panjang ini, di dalam persegi panjang ini, mungkin nanti kalau misalnya kalian lebih rapi menggambarnya pakai penggaris, di dalamnya pakai penggaris ya, di dalamnya ada lingkaran. Nah, ini bisa digambar dengan menggunakan jangka gitu. Nah, sedangkan yang menjadi garis persegi panjang ini semesta. Nah, kemudian ini ada himpunan lain di dalam semesta itu yang mencakup atau yang ada di dalam semestanya. Jadi di dalam persegi ada lingkaran. Nah, lingkaran itu, lingkaran punyanya himpunannya A. Di sini dikasih tahu A. A itu punya 2, 4, 6, dan 8, sama seperti yang di sini. Tapi himpunan semestanya tidak berubah. Maksudnya apa? Ya, meskipun di A tidak ada angka 1, angka 5, angka 7, dan angka 3, tetap di dalam persegi panjang ini ada angkanya. Ada angka yang mencakup semua semestanya. Tapi dia di luar lingkarannya, di luar lingkaran A, karena dia tidak termasuk dalam himpunan S, betul? Dia hanya termasuk ke maksud saya tidak termasuk ke dalam himpunan A, tapi dia termasuk ke dalam himpunan S. Jadi semesta itu menjadi satu kesatuan yang lebih tinggi atau yang lebih mencakup dari himpunan A gitu. Jadi himpunan S di dalamnya ada himpunan A, seperti itu. Nah, tetap karena kita melihat himpunan semesta itu ke dalam satu persegi panjang, berarti yang ada di dalam persegi panjang ini seluruhnya punya semesta, meskipun ada lingkaran di dalamnya. Jadi kalau dibaca semestanya ya tetap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di gambarnya ya karena semestanya persegi panjang, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tadi seperti yang saya bilang berkali-kali, semesta itu ditandai dengan persegi panjang, bukan si lingkarannya. Nah, karena semua anggota A termuat dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S gitu ya. Jadi ada lingkaran di dalam persegi panjang, bukan persegi panjang di dalam lingkaran. Hati-hati jangan sampai kebalik. Nah, mungkin lebih simpelnya untuk contoh yang D. Untuk contoh yang D itu untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak. Pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan nokta karena praktis pengerjaannya. Jadi kita tahu lambangnya saja, tidak perlu disebutkan semuanya. Contohnya ini adalah semestanya siswa di sekolahmu. Ya, kita beranggapan di sekolah kita ada 300 siswa. Beranggapan di sekolah kita ada 300 siswa. Ya mungkin kurang atau mungkin lebih, tapi kisaran. Nah, kemudian kita bandingkan dengan siswa di kelasmu. Di kelasmu siswa ada 30 dibandingkan 300. Kalian tidak mungkin masing-masing menuliskan 300 nama atau kurang atau lebih di dalam persegi panjang dan 30 nama di dalam lingkarannya gitu ya. Jadi ini hanya perwakilan lambangnya saja atau gambarnya saja sudah cukup.
Jadi nggak selalu untuk gambar diagram Venn itu ada anggotanya, tapi kita bisa saja hanya menyebutkan dari gambarnya saja seperti apa gitu. Atau kalau misalnya kalian bingung, mungkin dari diagram Venn itu kalian lihat aja anggota semestanya apa, terus kemudian anggota himpunan yang ada di dalamnya yang bentuknya lingkaran itu apa gitu. Masukin dulu yang di dalam lingkaran, baru sisanya yang di dalam persegi panjangnya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Jadi bisa aja diagram Venn di dalamnya masih ada dua himpunan lain yang termasuk ke dalam semesta yang sama gitu ya. Nah, contohnya, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S itu spesifik ya, semesta. Dia abjad untuk melambangkan himpunan semesta. Kemudian kalau misalnya kalian lihat semestanya lengkap ya, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angka paling lengkap dibandingkan himpunan yang lainnya yang ada di dalam semesta gitu. 1, 2, 3, 7 untuk himpunan P, yang kemudian himpunan Q-nya itu 6, 7, dan 8 gitu. Nah, cara menggambarnya adalah seperti ini. Langkah pertama, kalian harus lihat himpunan P ada nggak yang anggotanya sama dengan himpunan Q, atau selain himpunan semesta, himpunan yang ada di dalamnya ada kesamaan nggak satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada kesamaan satu dengan yang lain, berarti himpunan itu saling berpotongan. Di tengahnya ada yang pemakaiannya bersamaan. Contohnya, di sini ada angka 7 di himpunan P. Di himpunan Q juga ada anggotanya 7, angka 7. Yang artinya P dan Q itu pemakaiannya ada yang bersamaan, yaitu angka 7. Yang kiri P, yang kanan Q gitu. Nah, kemudian kalian baru menggambar semestanya. Nah, seperti itu. Gambar semestanya. Jangan lupa ngasih huruf S di atasnya. Terserah mau di S, mau di kanan atau di kiri, dia tidak spesifik, aturannya bebas. Mau kanan atau kiri sama aja. Yang penting kalau bisa dikotakin. Ya, jadi ini dikotakin gitu. Nah, kemudian kita sebutkan sisa dari P. Sisa dari P adalah 1, 3, 5. Berarti di sini 1, 3, 5 gitu. Nah, sekarang kita sebutkan sisa dari Q. Sisa dari Q adalah 6 dan 8. 6 dan 8. Setelah itu kita cek kembali semesta yang belum ditulis di luar bagian dari himpunan yang sudah ditunjukkan gitu. Misalnya kan ini tidak ada angka 2 nih. Di keduanya tidak ada angka 2. Ya berarti kita tulis 2 di sini di luar. Gitu. Tidak ada angka 4 juga nih, belum ditulis nih, angka 2 sama 4, berarti 4-nya di luar. Nah, itu kayak gitu cara menggambarnya dengan baik dan benarnya. Jadi kita lihat dulu apakah ada yang sama. Jadi prioritaskan yang sama atau yang ditulis 2 kali, atau yang ditulis misalnya lebih dari 2 kali gitu. Kalau yang samanya ada lebih dari 1 gimana? Ya tulis dua-duanya di tengah. Prioritaskan yang sama terlebih dahulu. Sama apanya? Anggotanya. Seperti itu, sama anggotanya. Kemudian kita taruh di tengah, dan sisanya saling mengisi si himpunan dari P dan Q, atau sebutannya yang lainnya boleh aja gitu. Nah, setelah itu gimana? Ada juga ternyata gambarnya yang lain selain dari yang dia punyanya yang berpotongan gitu, ternyata ada yang di dalamnya. Nah, yang di dalamnya itu namanya himpunan bagian. Nah, himpunan bagian adalah
seluruh anggota satu himpunan itu termasuk ke dalam himpunan lainnya. Seluruh ya, ingat, tanpa terkecuali masuk ke dalam himpunan lain gitu. Nah, contoh yang sama nomor 2 mungkin ya. Ini semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1. Sebelumnya kalian sudah menghafalkan bilangan asli itu apa. Nah, kemudian tapi di sini ada kata genap. Asli genap, berarti bukan dimulai dari 1 tapi 2. 2, 4, 6, dan 8 gitu. Nah, jadi untuk himpunan A sendiri, itu anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian ada himpunan lain, yaitu himpunan K. Dia bilangnya bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, jadi ini dia menjabarkan sebagai sifat keanggotaan yang kita harus daftarkan masing-masing anggotanya gitu ya. K itu 2 dan 4. Nah, ternyata pas kita cek, pas kita prioritaskan yang sama anggotanya, ternyata himpunan dari K, yaitu 2 dan 4 anggotanya itu sama persis dengan himpunan yang ada di A. Jadinya himpunan K termuat dalam himpunan A, atau lingkaran himpunan K ada di dalam lingkaran himpunan A. Kalau digambar bentuknya jadi kayak gini. Kita menggambar K-nya dulu, isinya 2 dan 4. Terus kemudian menggambar A-nya, isinya sisanya, setelah 2, 4 sisanya kan 6, 8 ya. 6, 8 gitu ya. Nah, kemudian kita menggambar semestanya. Semestanya kita letakkan 1, 3, 7, dan 5 gitu. Jadi ini penggambaran himpunan atau diagram Venn, dua himpunan yang ada di dalamnya dengan cara berbeda gitu ya. Maksudnya apa? Dalam lingkaran ada lingkarannya lagi, atau termuat dalam satu himpunan lainnya, seperti itu. Jadi yang tadi ada, yang pertama kita ulang, ada berpotongan. Yang kedua ada termuat dalam, atau sistemnya ada lingkaran di dalam lingkaran gitu ya. Nah, kemudian adalah ini terpisah. Jadi satu sama yang lain itu tidak ada yang saling sama. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini kan dengan cara mendaftarkan anggotanya gitu ya. Langsung himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan lain, himpunan E itu 1, 3, 5. Himpunan E. Kemudian himpunan F 6 dan 8. Di antara himpunan E dan himpunan F ini, dia tidak ada yang sama. Satu sama lain tidak ada yang sama. Bisa kita lihat kalau misalnya ini prioritaskan yang sama anggotanya, ternyata tidak ada yang sama. Artinya kedua himpunan yang di dalam semesta itu saling berpisah satu sama yang lain. Kalau digambarkan menjadi kayak gini, karena himpunan E sendiri dengan anggotanya 1, 3, dan 5. Himpunan F lingkaran sendiri berpisah dari himpunan E 6 dan 8. Kemudian sisanya dari himpunan semesta kita harus atau wajib tulis kembali 2, 4, 7 yang ada di luar kedua lingkaran itu, tapi masih di dalam persegi panjang semestanya kayak gitu. Jadi kedua himpunan itu tidak ada hubungannya satu sama lain gitu. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan juga tentang himpunan bagian. Nah, ternyata yang tadi saya bilang, ketika salah satu himpunan termuat seluruh anggotanya ke dalam satu himpunan lain, jadi satu himpunan termuat anggotanya ke dalam himpunan lain, yang artinya gambar yang contoh tadi, himpunan A di dalam himpunan B, itu dapat dikatakan sebagai A merupakan himpunan bagian dari B gitu. A
merupakan himpunan bagian dari B. Jadi simbolnya itu kalau himpunan bagian itu simbolnya C gitu. Nah, kalau kemarin anggota ya, simbolnya itu E. Nah, kalau anggota, misalnya ini A kecil, anggota dari A, kita harus tulis dengan pakai kurung kurawal. A anggota dari himpunan A. Tapi kalau himpunan bagian, dia satu himpunan ini, satu kesatuan, kita tulisnya tidak pakai kurawal, atau kita tidak menuliskan anggota. Ingat ya, kita tidak menuliskan anggota, tapi satu kesatuan itu. Artinya apa? Himpunan dari A merupakan himpunan bagian dari B gitu. Atau dengan kata lain A. Ini mirip huruf C ya, B gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ada perbedaan penyebut ya antara anggota dengan himpunan bagian. Jadi ada perbedaan gitu ya. Nah, kalau bukan himpunan bagian ya berarti kalian bisa aja. Kan ini B bukan terletak di dalam A kan. Berarti B itu bukan himpunan bagian dari A kayak gitu. Tetap ya hurufnya huruf C kemudian dicoret gitu. Bisa pakai huruf C kapital terus dicoret, atau misalnya himpunan bagiannya benar berarti C aja bisa. Nah, kalau keanggotaan yang bukan ya berarti contohnya gini. D pakai kurung kurawal bukan anggota dari A gitu. Jadi ada perbedaan di mana letak anggota dan himpunan bagian ya. Jangan sampai kebalik. Penulisan dari setiap himpunan atau dari setiap simbol himpunan itu ada artinya masing-masing dan ada ketentuannya gitu. Nah, sekarang ke contohnya ya. Nah, contohnya sendiri kayak gini. Nah, contohnya adalah ketika kita menuliskan himpunan. Nah, menuliskan himpunan kita harus tahu anggotanya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu anggotanya terlebih dahulu, baru kita sebutkan apakah dia termasuk hubungannya apa, himpunan bagian kah, atau tidak berhubungan, atau bukan himpunan bagian. Nah, berarti yang B, yang A ini sudah disebutkan anggotanya. Jadi sudah disebutkan anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 itu kepunyaan himpunan A. Nah, sekarang B. B ini katanya anggota A yang genap. Anggota A yang genap ya, cuma 2 ya. Ini kurung kurawal. Kayak gitu, kita gambar kayak ulet. Dan 4, jangan lupa. Seperti itu. Nah, kemudian yang C pun sama. Yang C pun kita lihat anggota A yang lebih dari 3. Yang lebih dari 3 berarti 3 tidak termasuk. 3 tidak termasuk karena lebih dari 3 nilainya. 4 dan 5. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya adalah ini masing-masing dari himpunan A, B, dan C memiliki hubungan satu sama lain, yaitu himpunan bagian. Tapi di mana letaknya? Gimana kita cara menggambarkannya? Cara menggambarkannya adalah kita lihat anggota dari B ada semuanya di A. Anggotanya di C juga ada semuanya di A. Artinya semua anggota kesatuan B atau himpunan dari B itu merupakan himpunan bagian dari A. Gitu. Tapi berbeda kebalikannya. Kan
ini anggota dari A 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini 1, 3, 5 tuh nggak ada di B kan. Berarti A itu bukan himpunan bagian dari B, karena yang di A itu lebih lengkap dibandingkan yang di B. Meskipun ada sebagian itu tidak mempengaruhi himpunan bagian secara keseluruhan gitu ya. Nah, sekarang yang C pun sama. C itu ada semuanya. 4 dan 5 itu ada semuanya di A. Berarti C itu himpunan bagian dari A. Seperti itu. Tapi tidak berlaku kebalikannya, karena A lebih lengkap. Berarti A bukan himpunan bagian dari tadi apa? C gitu. Oke. Nah, sampai situ dulu mungkin ya kalian bisa membedakan mana yang himpunan bagian, mana yang bukan himpunan bagian. Ya, karena kesananya bakalan lebih sulit kalau misalnya kita tidak bisa menentukan mana yang himpunan bagian, mana yang enggak. Mana yang si anak A atau anaknya 5 ini ternyata masuk ke dalam keluarga inti ini atau enggak gitu. Nah, itu analoginya gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, nah sekarang kita belajar ke himpunan-himpunan bagian yang memiliki anggota. Himpunan-himpunan bagian yang memiliki anggota gitu. Ya mungkin sedikit ribet kata-katanya, tapi ya ini materi himpunan, jadi mohon dimengerti ya. Kita pelan-pelan belajarnya, bisa kalian putar ulang. Nah, himpunan bagian yang memiliki anggota-anggota dari himpunan utamanya. Contoh nomor 2 ini, untuk himpunan H, yaitu anggotanya A, B, C, D, tulislah semua himpunan-himpunan bagian dari H yang mempunyai 2 anggota. Nah, jadi gini. Himpunan utuh, satu lingkaran itu kalau di diagram Venn bisa dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil, atau disebutnya satu himpunan bisa dibagi ke beberapa himpunan bagian. Nah, himpunan bagiannya itu masing-masing anggotanya bermacam-macam. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang namanya himpunan kosong, itu termasuk himpunan bagian. Tapi dia tidak pernah melebihi dari himpunan awalnya. Contoh, kalau misalnya H ini anggotanya A, B, C, D, berarti kan notasi dari H, ingat ya, ini pertemuan sebelumnya, anggotanya itu ada 4. Ya, sampai situ mungkin kalian bisa nge-review bahan yang sebelumnya. Nah, sekarang gini, anggotanya ada 4 nih, himpunan pertamanya ada 4. Himpunan bagiannya itu tidak mungkin lebih dari angka ini nih. Ingat ya, jadi kalau misalnya himpunannya isinya ada 4, ya nggak mungkin himpunan bagiannya ada yang anggotanya sampai 5, nggak mungkin, itu lebih. Contohnya gimana? Kalau ada 4 gini, berarti yang satu anggota himpunan bagian dari H yang satu anggota, berarti kalian nulisnya seperti ini: H kurang awal tutup koma
B kurang awal tutup koma C kurang awal tutup koma D. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang himpunan bagian dari H yang 0 anggotanya atau yang tidak beranggota gitu ya, atau yang tidak beranggota ya, jangan 0, tidak beranggota. Dengan kata lain, dia itu cuman si himpunan kosong gitu ya. Isinya cuma himpunan kosong. Jadi kalau misalnya himpunan bagian dari satu himpunan itu ada yang, kalau ini kan anggotanya 4 nih, anggotanya 4, berarti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang tidak beranggota, dan ada satu himpunan yang 4 anggotanya, yaitu himpunan itu sendiri itu ya. Jadi ada yang ada yang dimulai dari tidak beranggota 1, 2, 3, dan yang terakhir ada himpunan bagian, ya saya singkat aja ya, dari H yang apa tadi, 4 anggotanya ya. Empat anggota, yaitu himpunan dia sendiri ya, himpunannya sendiri, yaitu A, B, C, D gitu. Jadi maksimal yaitu yang 4 anggotanya, himpunan bagiannya gitu ya. Jadi dipahami nih, ini mungkin pelajaran baru, jadi atau materi baru. Mungkin kalian pusing, ya pasti. Tapi mungkin nanti ada latihan yang membantu kalian, yang memandu kalian untuk lebih mengerti soalnya kemana gitu. Nah, kemudian ini belum selesai. Kita dapat menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan dengan cara kita pakai pemangkatan 2. Pemangkatan 2, kemudian kita hitung anggotanya ada berapa. Contohnya adalah kita dapat tentukan banyak semua himpunan bagian dari himpunan Q yang isinya bilangan prima kurang dari 13. Bilangan prima kurang dari 13. Nah, kalau misalnya kita sebutkan yaitu 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Artinya notasi dari Q atau anggota dari Q totalnya ada 5. Bukan ditotalin semua, tapi anggotanya ada berapa. Nah, berarti banyak semua himpunan Q 2 pangkat 5, yaitu ini bukan 3 pangkat 2 ya, 2 pangkat 5 itu 32 gitu. Jadi ada 32 himpunan bagian. Nah, sama kayak tadi, contohnya adalah ini kalau misalnya kita hitung banyak himpunan bagiannya, kita hitung dari yang 2 anggota ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang 3 anggota ada 1, 2, 3, 4. 6 tambah 4 ada 10. Kemudian yang 1 anggota ada 4. Tambahin 4, 10 tambah 4, 14. Kemudian yang tidak beranggota ada 1, 15. Kemudian yang 4 anggota ada 16. Ya sama aja. Ini berarti hasilnya adalah banyak himpunan bagian ya. Banyak himpunan bagian ya, ada dari 2 pangkat 4. 4-nya dari mana? Dari sini, anggotanya ada 4 gitu ya, hasilnya 16 gitu. Jadi anggota dari suatu himpunan itu menentukan banyak himpunan bagiannya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga mencari dari himpunan bagiannya masing-masing yang beranggotakan 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, dan seterusnya tergantung himpunannya banyaknya berapa anggotanya dari segitiga Pascal gitu.
Contohnya gini, tentukan banyak himpunan W yang berdasarkan dari W-nya ini apa? Anggotanya itu A, B, C, D, E, dan F. Seperti itu. Nah, maksudnya adalah ketika kita melihat anggotanya, ini kita hitung dulu. W itu anggotanya ada berapa? Nah, berarti N dari W atau notasi dari W, banyak anggota dari W gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita belajar segitiga Pascal sedikit di sini. Untuk menentukan berapa banyak ya himpunannya, anggotanya 1, himpunan bagiannya anggotanya 1, 3, atau 4, atau bahkan 5, atau bahkan 6, atau bahkan 2 gitu ya, 2 gitu. Nah, kita lihat segitiga Pascal itu dimulai dari 1 angka atasnya. Kemudian ini baris pertama ya, baris ke-1. Baris kedua, baris bawahnya, selalu di bawahnya kalian selingin 1, 1 gitu. Berarti angka atasnya itu 1, 1, 1. Kasih jarak ya, kasih jarak, selalu kasih jarak. Nah, kemudian baris ketiga bawahnya lagi, baris ketiga bawahnya lagi. Kalian perhatikan baris ketiga itu bawahnya lagi. Kalian perhatikan ini nih, 1, awalan 1, akhiran 1, selalu. Tapi bagian tengahnya yang saya kasih jarak ini merupakan penjumlahan dari kedua angka atasnya. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Nah, kemudian baris keempat terus, 1, akhiran 1. Kasih jarak lagi antara 1 dan 2 yang atasnya, kalau dijumlahin itu jadi 3. Ini pun sama, kalau dijumlahin jadi 3. Nah, baris kelima juga sama, 1, 1, akhiran 1, awalan 1. Nah, ini dijumlahin dari yang atasnya, diantaranya 1 tambah 3, 4. Terus kemudian 3 tambah 3, 6. Terus kemudian 3 tambah 1 juga 4 gitu ya. Nah, ini tuh pola pada segitiga Pascal untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, contohnya adalah ketika kita butuh 6, berarti kita lihat segitiga Pascal. Setelah angka 1 itu angka 6. Baris keberapakah itu? Ya, kita harus membuat segitiga Pascalnya sampai baris setelah angka 1 itu 6. Nah, kita lihat di sini nih. Ini sudah dibuatkan segitiga Pascalnya. Tergantung kebutuhan soal jadinya segitiga Pascalnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini 1, ini 1, ini 1. Pasti ya. Atas paling atas 1, baris kedua 1, 1. Baris ketiga 1, 2, 1. Seperti yang tadi setelah dijelaskan sebelumnya. Baris keempat 1, 3, 3, 1. Baris keempat ya. Baris kelima 1, 4, 6, 4, 1. Itu baris kelima. Sekarang baris ke-6. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu baris ke-6. Sekarang baris ke-7. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ingat ya, itu merupakan penjumlahan dari baris yang sebelumnya. Nah, sekarang tadi yang saya bilang, anggota dari W itu 6. Berarti kita cari setelah angka 1 itu angka 6. Berarti yang kita lihat ini sekarang barisnya adalah baris yang ada di 16 ya. Kita lihat baris yang di 16 atau baris yang paling bawah gitu ya. Nih, baris yang ini nih. Nah, seperti itu. Itu baris terakhir ya. Karena ini 16, berarti dia sudah memenuhi. Setelah angka 1 merupakan banyak anggotanya. Nah, kemudian kita lihat. Kita baca dari sini selalu. Ini merupakan himpunan kosong.
banyaknya ada satu. Ini satu anggota, banyaknya himpunan bagiannya ada 6. Berarti yang satu anggota banyak himpunan bagiannya itu ada 6. Ini sudah menjawab yang satu anggota. Ini yang 2 anggota, 15 himpunan bagian. Ini 3 anggota. 3 anggota ada 20. Berarti sudah menjawab di sini 20. Himpunan bagiannya yang 3 anggota ada 20 himpunan bagian ya. Kemudian yang 4 anggota, nah ini 15. Yang 4 anggota sudah menjawab di sini. Nah, tapi kalau misalnya dilihat di segitiga Pascalnya, dia berlanjut sampai anggotanya selesai. Ini 5 anggota, ini yang 6 anggota atau utuh gitu ya, himpunan itu sendiri. Jadi kayak A, B, C, D, E, F-nya gitu. Itu himpunan yang bagian yang 6 anggota atau himpunan itu sendiri itu. Nah, mungkin kalau misalnya kecepatan bisa kalian slowin ya, atau bisa kalian putar balik gitu ya. Nah, sekarang himpunan kuasa. Sebentar mungkin ya, himpunan kuasa ya. Ini bahan terakhir. Himpunan kuasa adalah himpunan kuasa dari himpunan H dinyatakan dengan notasi pH. Dan banyak anggota himpunan kuasa dinyatakan dengan NpH. Dengan demikian untuk himpunan H, UMY dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi himpunan kuasa itu himpunan yang keseluruhannya itu punyanya dia gitu, himpunan bagiannya dari dia gitu ya. Jadi kalau misalnya H itu ada U, M, Y, berarti himpunan kuasa dari H ya sama dengan himpunan kosong. Himpunan beranggota 1. Beranggota satunya sebutin semua. Jangan lupa kurang waktu tutupnya. Terus beranggota 2. N. Terus Y. Terus yang terakhir itu M, Y. Nah, yang beranggota 2 dan yang beranggota 3 terakhir ya. U, M, Y. Nah, ini disebut himpunan kuasa dari si H gitu. Banyaknya berapa? N, P dalam kurung H ada 8. Jangan lupa kurungnya ada penutupnya ada 2 ya. Nah, ini 8 dari mana? Yang tadi ini, dari sini nih, himpunan ini. Banyak himpunan bagian kan dari segitiga Pascal, pemangkatan. Nah, berarti ini tuh rumusnya dari mana? Dari pangkat yang anggotanya. 2/3 sebenarnya dari situ gitu ya. Sama aja nilainya, 2/3 atau 8 ya sama aja nilainya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu himpunannya ya, dari diagram Venn, kemudian ada penggambaran beberapa diagram, terus ada himpunan bagian, terus ada himpunan kuasa. Jangan lupa dipelajari lebih lanjut, dan juga jangan lupa juga ada PR, selalu diingat ada latihan. Setelah ini kerjakan yang baik dan benar menurut kemampuan masing-masing. Saya tahu mungkin soalnya sulit, tidak dapat bertanya langsung kepada gurunya, tapi kalian kerjakan dulu semampunya, maksimalnya. Kalaupun mau bertanya ya boleh gitu ya, serahkan pertanyaan kalian gitu pas conference atau nanti diadakan waktunya gitu. Nah, tapi tolong dikerjakan latihannya ya dengan usaha masing-masing ya. Terima kasih.